Apa kabar sahabat? Saya Anis Priambodo akan menemani Anda 15 menit ke depan dalam program acara Bunda Bijak. Perempuan yang bijak adalah seorang yang tahu mengatur hidupnya dan tahu menempatkan diri. Anak-anaknya menyebut berbahagia dan suaminya pun memujinya. Harapan saya Anda beroleh manfaat melalui acara ini. Selamat mendengarkan. Bunda Bijak, suatu hak istimewa yang kita dapat dari Tuhan adalah ketika Tuhan mengaruniakan anak dalam rumah tangga kita. Tanggung jawab sebagai orang tua yang diterima dari Tuhan adalah untuk mendidik anak. Tuhan menghendaki bahwa anak juga mendapat didikan yang baik. Namun kadangkala ada banyak tekanan yang mengakibatkan suhu emosi menjadi tinggi. Entah masalah ekonomi, masalah pekerjaan, atau hubungan yang buruk dengan orang lain. Kelelahan tubuh dan masih banyak situasi atau kondisi yang menjadi pemicu amarah membara di dalam dada. Jika emosi itu sudah membuncah, maka orang yang paling dekatlah yang menjadi pelampiasan. Dan anaklah yang sering kali menjadi korban. Tindakan yang demikian menjadi penyebab kemarahan terpendam dalam hati anak. Bagaimana jalan keluarnya? Bunda Bijak adalah seorang yang dapat mengelola emosi dengan baik. Penguasaan diri dan kesabaran adalah sarana untuk mengelola emosi dengan baik. Dan kedewasaan diri adalah juru kuncinya. Orang yang dewasa dapat mengelola emosi secara tepat dan menempatkannya pada porsi yang benar. Orang dewasa adalah orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya dengan lebih baik, sehingga dapat mengendalikan emosi. Yakobus pasal 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jika amarah itu datang, berdiam dirilah. Tarik nafas yang panjang, berdoa mohon kepada Tuhan, agar dapat mengendalikan amarah dan berpikir jernih. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat, "Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Juga di dalam Kolose pasal 3 ayat 21, "Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Paulus mengingatkan kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Walaupun dalam bagian ini yang disebut adalah bapak-bapak, bukan berarti pesan ini hanya khusus untuk bapak-bapak. Nasihat ini untuk semua orang tua. Janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Dalam surat Kolose dituliskan, jangan sakiti hati anakmu. Bunda, sebagai orang tua, kalau kita ingin mencatat hal-hal apa saja yang dapat membangkitkan amarah anak atau menyakiti hati anak, kita dapat mendatanya. Pertama, sikap tidak adil atau pilih kasih. Jika Bunda memiliki beberapa anak, sikap berat sebelah terhadap anak-anak akan menimbulkan sakit hati. Sebab sikap tidak adil atau berat sebelah akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena iri hati. Yang satu merasa dikasihi secara berlimpah dan yang lain merasa diabaikan. Jadi bersikap adillah dalam memperlakukan anak sesuai dengan kebutuhannya. Yang berikut adalah jangan memarahi anak
di depan banyak orang atau di depan teman-temannya. Anak juga memiliki harga diri. Jadi jika anak melakukan kesalahan, kita harus bertindak bijaksana dengan memberikan teguran yang lemah lembut. Saya tahu hal ini sangatlah tidak mudah. Sebagai kaum ibu, seringkali ketika mendapati anak berbuat salah, kemarahan itu akan meledak di sembarang tempat. Ingatlah Bunda, untuk menguasai diri dalam hal ini. Seperti firman Tuhan yang tadi sudah saya bacakan. Hendaklah kita lebih cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata, bahkan lambat untuk marah. Berikutnya adalah jangan membentak anak, apalagi sambil melotot matanya. Karena sikap yang demikian dapat menimbulkan luka yang cukup dalam di hati anak. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 8 berkata, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Berbicaralah baik-baik ketika Bunda tidak setuju terhadap tingkah laku anak. Ajak anak berbicara atau berdiskusi sambil memperlakukan dengan baik. Mengajak mereka duduk atau memeluknya. Kemudian yang berikutnya, jangan membanding-bandingkan. Kita orang dewasa tidak suka jika dibanding-bandingkan. Begitu juga dengan anak-anak. Tidak jauh berbeda dengan kita. Yang berikut adalah jangan mengungkit-ungkit kesalahan. Bunda harus benar-benar mengingat hal ini. Sebab jika kita suka mengungkit-ungkit kesalahan, hal itu akan tertanam di hati anak sebuah dendam. Orang yang suka mengungkit kesalahan berarti belum bisa mengampuni atau memaafkan. Kemudian yang selanjutnya, jangan memarahi dengan kata-kata yang buruk, kata-kata kasar, atau kata-kata yang merendahkan. Pernahkah Bunda mendengar ungkapan kata-kata adalah doa? Saya sebenarnya kurang setuju dengan ungkapan ini 100%. Namun untuk beberapa kasus, hal ini dapat menjadi kenyataan. Misalkan, kita sering mengatakan, "Kamu ini nakal." Padahal sebenarnya anak kita tidak nakal. Tetapi karena kata-kata yang terus-menerus didengarnya, maka jadilah ia anak yang nakal. Atau mungkin makian, "Kamu memang bodoh." Hati-hati Bunda, karena ungkapan ini dapat menjadi kenyataan. Jadi jagalah lidah kita, agar perkataan yang keluar membangun anak-anak untuk menjadi anak yang membanggakan orang tua dan memuliakan Tuhan. Yang berikutnya adalah jangan menganggap sebagai anak kecil. Biarkan anak-anak mencoba melakukan sesuatu yang baru. Bunda bisa jadi sebagai pengawas. Jika anak melakukan kesalahan, kita dapat menolong agar di masa depan ia tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Mendidik anak memang bukanlah hal mudah, tetapi sebagai orang tua kita tidak boleh menyerah. Seringkali kita melakukan kesalahan dan gagal mendidik dengan baik, apalagi menyangkut amarah. Jika ini yang terjadi, mari kita meminta maaf kepada anak. Janganlah gengsi. Bila salah, mintalah maaf. Sebab beratnya beban kadangkala tidak tertahan, kemudian meledaklah dalam amarah kepada mereka. Amarah yang tidak terkontrol akan menyakiti hati anak-anak, dan ini dapat berbahaya untuk masa depannya. Sebab hati anak dapat menjadi tawar, seperti kata firman Tuhan. Jika anak sudah menjadi tawar hati, anak tidak akan lagi mau menerima didikan dari orang tua.
Untuk itu, peranan orang tua dalam mendidik anak menurut Alkitab haruslah dengan kasih. Orang tua dapat belajar untuk mengendalikan amarah dengan memohon pertolongan dari Tuhan. Mendidik anak dengan kasih adalah kehendak Tuhan. Anak harus dikasihi dengan sentuhan, memeluk, mencium, atau dengan ekspresi yang lain. Sebab ketika anak sudah menginjak usia 10 tahun dan naik ke atas, kebanyakan anak-anak tidak mau lagi dipeluk atau dicium, apalagi di hadapan teman-temannya. Bunda dapat mencari cara lain untuk mengungkapkan kasih, misalnya dengan memberi pujian atau hadiah, jika berhasil melakukan pekerjaan dengan baik. Bunda juga harus bisa menjadi sahabat bagi anak, mendengar cerita mereka dengan sungguh-sungguh, jangan dengan sambil lalu. Tunjukkan bahwa Bunda benar-benar mendengar apa yang disampaikan anak. Jangan sambil main HP atau sambil nonton televisi. Bunda juga harus menerima dan mengasihi teman-teman dari anak kita. Jangan mencela teman-temannya, apalagi merendahkan mereka. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sahabat Bunda Bijak, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberikan usulan maupun pertanyaan, silahkan menghubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis Priambodo mohon pamit dan sampai jumpa. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung.